Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Maulana Firdaus dengan NIM 231111084 dari kelas bagi B. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang berjudul Optimasi Pemasaran Digital sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Mikro untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Review presentation. Kita lanjut ke slide yang pertama. Outline, latar belakang dan pendahuluan, tujuan penelitian, literatur dan konsep pemasaran digital, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, manfaat pemasaran digital bagi ekonomi mikro, implikasi strategis untuk UMKM dan ekonomi nasional, simpulan dan rekomendasi. Slide berikutnya ada latar belakang transformasi ekonomi oleh teknologi digital dan internet. Ekonomi mikro, usaha kecil, bisnis lokal sangat terdampak persaingan dan pandemi. Pemasaran digital sebagai alat penting untuk meningkatkan daya saing. Penggunaan media sosial, iklan online, dan teknologi digital sebagai strategi pemasaran. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada pentingnya pemasaran digital untuk ekonomi mikro. Mencapai pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, membangun hubungan kuat dengan pelanggan melalui interaksi digital, efisiensi biaya dibandingkan pemasaran tradisional, mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada tujuan penelitian, mengeksplorasi peran optimasi pemasaran digital dalam memperkuat ketahanan ekonomi mikro, menyelidiki strategi pemasaran digital efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing UMKM, memberikan wawasan untuk pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan dan program. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada teratur definisi pemasaran digital. Pemasaran digital sebagai proses pengenalan merek penjualan melalui platform digital, melibatkan media sosial, situs web, iklan online, analisa data e-commerce, mendukung interaksi personal dan komunikasi dua arah dengan konsumen, pengembangan dari penerbitan informasi ke transaksi online ke kustomisasi massal. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada literatur manfaat pemasaran digital, menjangkau audiens lebih luas dan spesifik, peningkatan cepat dan mudah akses informasi, memudahkan transaksi dan pembelian mandiri secara online, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada metodologi penelitian. Jenis penelitian deskriptif, kualitatif, data sekunder dari jurnal, artikel, laporan penelitian, analisis literatur terhadap konsep pemasaran digital dan dampaknya pada ekonomi mikro, menemukan cara-cara terbaik untuk mengoptimalkan digital marketing bagi UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran digital. Selanjutnya ada hasil peran UMKM. UMKM sebagai bagian utama ekonomi Indonesia
menjadi penyangga dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM strategis untuk meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja, menyumbang pada pengurangan tingkat pengangguran, membantu pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal hingga nasional. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, ada hasil potensi digital marketing untuk UMKM. Memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, memudahkan penyebaran informasi dan branding, mendukung hubungan personal dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi marketing dan penjualan. Digital marketing telah menjadi alat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan visibilitas, akses pasar, dan daya saing mereka. Slide berikutnya ada hasil media sosial dan e-commerce. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Platform e-commerce besar sangat membantu UMKM memasarkan produk. Pelanggan dapat berbelanja mudah melalui berbagai kanal digital, meningkatkan visibilitas produk secara cepat dan luas, membangun interaksi personal dengan pelanggan potensial, memudahkan promosi dan kampanye pemasaran dengan biaya yang rendah, menjadi saluran feedback langsung dari pelanggan untuk pengembangan produk. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada hasil manfaat pemasaran digital. Meningkatkan keterlibatan digital dengan konsumen, meningkatkan daya saing bisnis mikro di pasar global, mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru, efisien secara biaya dengan hasil yang optimal, membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis, menyasar konsumen baru baik lokal maupun global secara efektif, memaksimalkan potensi pengenalan produk kepada audiens yang lebih besar. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, ada diskusi dampak ekonomi mikro. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan pengangguran, meningkatkan ketahanan ekonomi pada tingkat nasional, memperluas jangkauan pasar secara geografis tanpa adanya batasan, meningkatkan visibilitas dan brand awareness produk mikrobisnis, efisiensi biaya pemasaran dibanding metode tradisional, memungkinkan interaksi personal dengan pelanggan, mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru dalam bisnis mikro, mempercepat aliran informasi dan feedback konsumen untuk perbaikan produk. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, ada diskusi tantangan pemasaran digital UMKM. Keterbatasan sumber daya dan modal bagi UMKM, kebutuhan peningkatan pemahaman dan kemampuan digital marketing, dinamika media digital yang cepat berubah. Banyak UMKM menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya,
baik finansial maupun manusia. Anggaran yang terbatas untuk investasi dalam kampanye pemasaran digital yang efektif, keterbatasan dalam akses ke teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan strategi digital marketing. Kita lanjut ke selanjutnya, ada diskusi strategi optimalisasi, pelatihan dan edukasi digital marketing untuk UMKM, pemanfaatan platform digital yang sesuai dengan target pasar, penerapan analisis data untuk menyesuaikan strategi pemasaran, pengembangan konten kreatif dan interaktif. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada implikasi kebijakan. Pemerintah perlu mendukung pelatihan dan akses teknologi untuk UMKM, pengembangan program digital marketing berbasis komunitas, fasilitas akses pasar global bagi UMKM melalui digitalisasi. Kita lanjut berikutnya, ada implikasi bagi pemerintah dan lembaga, meningkatkan kolaborasi multisektor dalam pemberdayaan UMKM digital, pengembangan kebijakan fiskal dan insentif untuk digitalisasi UMKM, pengawasan dan pengaturan isu keamanan dan perlindungan konsumen digital. Penelitian yang mendalam dapat membantu memahami kebutuhan spesifik UMKM dan mengembangkan solusi yang tepat, mengidentifikasi praktik terbaik dan inovasi dalam digital marketing yang dapat diterapkan oleh UMKM. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada kesimpulan. Pemasaran digital adalah pilar utama penguatan ekonomi mikro. Strategi digital yang meningkatkan jangkauan pasar, inovasi dan daya saing UMKM. Dampak positif ke pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemasaran digital bukan hanya alat promosi, tapi fondasi ekonomi yang tangguh. Kita lanjut ke selanjutnya, ada rekomendasi pengembangan strategi pemasaran digital yang adaptif dan efektif, peningkatan pelatihan dan literasi digital untuk pelaku UMKM, penyediaan dukungan teknologi dan infrastruktur digital, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pelaku usaha. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan digital marketing di kalangan UMKM, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui pemasaran digital, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui pemasaran digital. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada kesimpulan dari presentasi ini adalah optimasi pemasaran digital krusial untuk memperkuat ketahanan ekonomi mikro, memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM. Kolaborasi semua pihak penting untuk pengembangan strategi yang efektif
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.